Terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu multimedia, apa manfaatnya. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memanfaatkan teknologi informatika ini untuk kepentingan pembelajaran kita. Saat ini di era pandemi COVID-19 ini, sebagai seorang guru, kita diharuskan melakukan pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan daring. Nah, saat ini banyak ditawarkan pilihan untuk melakukan kegiatan daring ini dengan beberapa aplikasi-aplikasi, misalnya aplikasi Zoom, Edmodo, WebEx, dan bisa menggunakan media sosial berupa WA, YouTube, atau Facebook. Sebagai seorang guru harus kita mengenal apa fungsi masing-masing aplikasi ini. Nah, syarat utama sebagai guru untuk mempelajari tentang IT ini, kita syaratnya harus memiliki laptop atau juga memiliki HP Android. Pertanyaannya, sudahkah Anda memiliki laptop? Sudahkah Anda memiliki HP Android? Jawabannya pasti sudah. Harus sebagai seorang guru, Bapak Ibu harus memiliki laptop dan HP Android sebagai bahan untuk memanfaatkan teknologi, apalagi di era pembelajaran daring ini. Kita tetap membutuhkan laptop dan HP Android. Jangan sampai kalah dengan mereka ini, apalagi dengan anak-anak kita, dengan anak didik kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu, rekan guru? Apakah sudah mulai tersadar dengan manfaat IT dan penggunaannya? Nah, sekarang ada pentingnya kita tahu tokoh IT yang berpengaruh di dunia ini. Ada beberapa orang di sini, beberapa tokoh yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan IT di dunia. Ya. Ada 3 guru yang perlu Bapak Ibu guru kenal agar menjadi seorang guru yang jago IT. Yang pertama, Mbak Google. Kita harus banyak browsing di Google. Terus Mas Bro, kita harus banyak browsing di internet agar kita banyak tahu segala hal tentang perkembangan IT, tentang beberapa sumber, beberapa ilmu pengetahuan, apa saja kita harus banyak browsing. Berikutnya Mbak YouTube. Nah, apabila kita membutuhkan beberapa hal tentang tutorial atau cara-cara atau informasi apapun, kita langsung klik ke YouTube. Di sana banyak informasi yang diperjelas dengan video-video yang ditampilkan. Jadi ada 3 guru ini yang perlu rekan guru manfaatkan untuk belajar. Selanjutnya, ini beberapa aplikasi di laptop yang harus diinstal oleh para guru. Di laptop Bapak Ibu harusnya ada aplikasi-aplikasi ini. Di antaranya yang pertama di sini Microsoft Office. Jelas sekali setiap laptop sudah memiliki aplikasi ini. Aplikasi Microsoft Office ini terdiri dari Word, Excel, PowerPoint, Publisher, OneNote, Access. Yang biasa kita gunakan yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Dan untuk membuat media pembelajaran kita rata-rata menggunakan PowerPoint untuk mempresentasikan sebuah materi atau sebuah pembelajaran terhadap kepada siswa atau siapa saja yang membutuhkan materi pembelajaran ini. Ada beberapa tips penting di PowerPoint ini agar presentasi kita lebih menarik, lebih modern, lebih unik,
dan bisa menarik perhatian siswa-siswa kita. Sebuah presentasi harusnya memiliki nilai seni, memiliki nilai kesimpulan yang sederhana dan menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa. Karena apa? Sebagai seorang siswa, dia tidak ingin pembelajaran atau sebuah presentasi terlihat tidak menarik sehingga siswa tersebut akan jenuh. Karena itu membuat sebuah PowerPoint, apalagi di era zaman sekarang ini yang sudah banyak animasi-animasi yang dibutuhkan, seharusnya lah kita sebagai seorang guru membuat presentasi yang tidak hanya lagi 2 dimensi, buatlah yang 3 dimensi dengan cara memasukkan beberapa animasi-animasi bergerak dengan format filenya format GIF atau bisa juga menggunakan PNG pada aplikasi PowerPoint yang mestinya Bapak Ibu pahami. Microsoft Office ini digunakan untuk baca, edit, dan membuat sebuah dokumen. Kemudian aplikasi untuk browser di laptop para rekan guru harusnya ada untuk aplikasi browsing, mengakses atau menjelajah dunia maya. Biasanya yang paling umum kita menggunakan Google Chrome atau bisa menggunakan Mozilla atau Opera Mini ataupun beberapa aplikasi yang sudah disediakan di internet. Untuk mengakses atau menjelajah, biasanya kita mencari sesuatu informasi, suatu pelajaran atau apapun kita dengan mengklik Google, searching di Google. Kemudian untuk mengetahui letak suatu tempat atau dimanapun kita menggunakan Google Map. Oke. Nah, di dalam laptop Bapak Ibu sebaiknya install atau diisi sebuah aplikasi yang digunakan untuk edit foto, edit gambar. Di antaranya di sini Photoshop dan CorelDRAW. Photoshop itu biasanya digunakan untuk mengedit foto, mengedit gambar, sehingga gambar dan foto tersebut nampak lebih indah, lebih bagus, lebih cantik, sehingga apabila gambar tersebut dimasukkan dalam sebuah presentasi atau media pembelajaran akan lebih nampak, lebih menarik perhatian para siswa. Untuk CorelDRAW ini biasanya digunakan untuk membuat logo, stempel, atau kita juga membuat banner dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW, atau kita membuat poster, undangan, brosur, banyak menggunakan aplikasi CorelDRAW. Oke, selanjutnya aplikasi editor video. Aplikasi editor video yang Bapak Ibu guru harus install di laptop masing-masing. Ini ada beberapa aplikasi. Yang pertama ini ada aplikasi Adobe Premiere Pro. Ini biasanya digunakan para profesional editor. Terus kemudian Windows Movie Maker. Ini aplikasi edit. Windows Movie Maker ini yang sebuah aplikasi untuk edit video atau juga bisa membuat film sederhana. Ini aplikasinya lumayan sederhana dan sangat mudah untuk kita pelajari. Ada juga aplikasi Vegas Movie Studio, Vegas Pro, ada juga Filmora, ada Corel Video Studio. Nah, saya merekomendasikan para pemula menggunakan aplikasi Filmora atau Corel Video Studio atau Windows Maker karena lebih simple, lebih mudah bagi pemula. Oke. Aplikasi lain yang perlu ada di masing-masing laptop Bapak Ibu.
Di antaranya ini, aplikasi untuk mengkonvert PDF ke Word, konverter PDF to Word. Kemudian aplikasi kompresi file, atau di sini WinRAR, manfaatnya untuk mengkompresi file. Sebuah aplikasi yang namanya WinRAR ini tujuannya untuk menghindari virus. Biasanya kalau kita masukkan sebuah data atau aplikasi atau apapun file, apabila kita ubah menjadi aplikasi dalam bentuk WinRAR, maka sangat sulit virus untuk menembus file atau data tersebut. Maka dari itu, semua data atau apapun jenis aplikasi data kompres dulu ke dalam bentuk WinRAR untuk menyimpan di laptop Bapak Ibu. Kemudian PDF, seperti biasa PDF itu digunakan untuk membaca dokumen. Kemudian aplikasi yang perlu diinstal di masing-masing laptop Bapak Ibu yaitu aplikasi IDM download. Aplikasi IDM download. Gunanya apa? Untuk mengambil data di internet, untuk mendownload data atau video atau apapun di internet. Kemudian aplikasi Nero itu dimanfaatkan untuk bercopy CD dan VCD Bapak Ibu. Silahkan download aplikasi-aplikasi ini di internet, kita cari kemudian install di laptop masing-masing Bapak Ibu. Hebat. Selanjutnya kita mempelajari aplikasi handphone Android. Ini saya spesifikasikan ke HP Android. Untuk mendownload beberapa aplikasi penting di Android, di HP Android Bapak Ibu, kita menggunakan Play Store, biasa Play Store. Di sana sudah ribuan aplikasi yang sudah beredar dan siap di-download dan diinstal di HP Bapak Ibu. Apa saja yang harus kita masukkan ke HP kita, harus kita install? Ya, ini yang pertama, ini Office Microsoft dalam bentuk sebuah aplikasi yang berbasis Android. Manfaatnya apa? Sama dengan yang di laptop untuk baca, edit, dan membuat sebuah dokumen. Biasanya di dalam HP Android Bapak Ibu sudah dengan sendirinya sudah ada aplikasi ini. Kemudian aplikasi untuk foto, hanya kita untuk mengambil sebuah foto atau melakukan mengambil gambar dari kamera. Ada beberapa aplikasi di sini. Ada kamera 360, ada Google Kamera, ada Beauty Plus, ada kamera, atau menggunakan HP kamera bawaan dari handphone Bapak Ibu. Karena apa? Beberapa aplikasi ini menawarkan hasil foto yang lebih bagus. Silakan tergantung Bapak Ibu memilihnya. Oke, selanjutnya aplikasi untuk mengedit foto. Silakan gunakan aplikasi ini. Ada beberapa pilihan di sini. Ada foto studio, ada foto editor, foto, gambar editor. Banyak sekali di Play Store yang bisa Bapak Ibu download sekaligus diinstal. Pilih salah satu saja agar HP Bapak Ibu tidak berat. Oke. Selanjutnya aplikasi media sosial yang saat ini sudah berkembang. Ada Twitter, IG, ada Facebook, ada YouTube, dan beberapa aplikasi medsos WA yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang. Nah, sebagai seorang guru, kita manfaatkan aplikasi ini, misalkan itu hasil karya kita, misalnya kita membuat sebuah media pembelajaran
kita masukkan ke YouTube, kita upload ke YouTube, sehingga nanti untuk memberikan atau men-share video ini tinggal memberikan linknya, taruh di WA, kirim, biar siswa-siswa kita langsung mengakses link YouTube ini sekaligus masuk ke channel Bapak Ibu. Like, comment, dan subscribe-nya ditunggu ya. Oke, selanjutnya untuk membuat film atau mengedit sebuah video di dalam handphone Bapak Ibu, silahkan dipilih salah satu aplikasi ini. Kalau saya merekomendasikan aplikasi KineMaster. Selain ini ada juga Filmora, Pro Director, juga ada beberapa aplikasi yang ditawarkan di Play Store. Silahkan Bapak Ibu memilih sendiri. Tapi saya merekomendasikan aplikasi KineMaster karena aplikasi KineMaster ini aplikasi yang sangat komplit. Di sana sudah banyak animasi, efek, transisi. Di sana sudah banyak. Dan apabila jago di KineMaster, bisa jadi editor profesional, karena hasilnya tidak kalah dengan aplikasi yang ada di laptop. Nah, sekarang untuk aplikasi editor video sudah dijelaskan tadi ada berapa banyak aplikasi editor, tapi saya merekomendasikan untuk aplikasi KineMaster. Di HP Bapak Ibu otomatis sudah tersimpan, sudah terinstall, sudah ada aplikasi yang ditulisnya, aplikasi bawaan di sana, sehingga secara otomatis sudah bisa memprotek data yang ada di HP Bapak Ibu. Tapi tidak ada salahnya, silahkan pilih satu saja di sini. Cuma kalau terasa berat, mending nggak usah saja. Kemudian aplikasi untuk browser. Untuk aplikasi browser saya sarankan di sini ada beberapa pilihan. Ada sama seperti di laptop, tapi biasanya sudah ada aplikasi bawaan Google Chrome di laptop, di handphone Bapak Ibu. Saya kira ini bisa dilanjutkan. Nah, aplikasi penting lainnya yang perlu diinstal di HP rekan guru. Ada beberapa aplikasi di sini yang bisa dimanfaatkan. Aplikasi-aplikasi pentingnya yaitu di sini ada Microsoft Office, sudah biasa, sudah ada, terus korbannya sudah ada. Cuma saya memberi rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Docs2Go ini. Kenapa? Karena aplikasi ini selain kecil kapasitasnya, terus bisa membuka beberapa file dari Microsoft Office, dan support dari beberapa aplikasi baik Word, Excel, dan PowerPoint. Saya merekomendasikan untuk aplikasi ini. Selanjutnya, aplikasi penting lainnya di handphone Bapak itu yang pertama, Cam Scanner. Tujuannya apa untuk men-scanner? Tujuannya apa? Untuk men-scanner data dengan kamera. Cara penggunaannya tinggal shoot atau fotoin sebuah gambar yang ada di, atau gambar atau data atau apapun yang ada di dalam kertas. Ada di kertas ini kita foto, terus kemudian fotonya ini dimasukkan ke aplikasi Cam Scanner, diupload, kemudian dengan sendirinya akan men-scanner menjadi sebuah PDF atau dalam bentuk format JPG atau dalam bentuk format gambar. Ada pilihan di sana dan hasilnya bagus, pengaturannya juga mudah. Kemudian aplikasi berikutnya
Keynote ini membuat presentasi. Aplikasi ini sama kerjanya dengan aplikasi PowerPoint, cuma disederhanakan di laptop, disederhanakan di After. Ini untuk membuat sebuah presentasi. Kemudian PDF ini adalah biasa sama tujuannya untuk membuat dokumen segera mudah. Kemudian text file, apa text file ini? Untuk mengubah foto ke teks. Ini digunakan apabila kita malas untuk ngetik ulang sebuah hasil ketikan atau sebuah foto tulisan atau undangan apapun. Misalnya malas untuk ngetik ulang, kita tinggal foto kemudian dimasukkan ke aplikasi text file ini dan otomatis dengan sendirinya akan berubah dalam bentuk teks. Oke, selanjutnya kita gunakan aplikasi download YouTube. Ini digunakan untuk mendownload YouTube. Aplikasi ini digunakan untuk mendownload beberapa video di YouTube. Oke, kemudian aplikasi pembelajaran yang harus kita tahu dan kita manfaatkan, apalagi di era COVID-19 ini, belajar dari rumah, belajar jarak jauh menggunakan daring. Aplikasi pembelajaran yang penting ini aplikasi video Skype on Spotify. Apa ini? Aplikasi video Skype on Spotify ini aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah animasi menggunakan gerakan tangan. Gerakan tangan pun itu adalah animasi yang sudah ada di aplikasi video Skype ini. Bisa berupa bentuk gambar, bisa berbentuk sebuah tulisan, sehingga akan nampak tangan bergerak mengikuti arah gambar, mengikuti arah tulisan yang kita buat. Kemudian aplikasi untuk membuat soal online. Nah, ini banyak digunakan oleh para guru untuk memberikan sebuah soal maupun kuis secara daring yang dikirimkan melalui koneksi internet ke handphone atau ke laptop para siswa. Ya, ini di sini ada Quizzes, ada Google Form, ada Quiz Creator, ada Google Drive, ada Socrates, Andromo. Ini aplikasi-aplikasi ini yang bisa digunakan untuk membuat sebuah soal atau kuis yang bisa dikerjakan secara online, bisa dikerjakan juga secara offline. Caranya bagaimana? Tinggal masuk ke Google, cari di Google, tinggal ketik misalnya quizzes.com, itu ada, nanti kita langsung melakukan pembuatan soal menggunakan panduan yang sudah ada di situ. Kalau quiz creator ini bisa dimanfaatkan secara offline, bisa mengerjakan secara offline. Google Form ini sekarang sudah banyak digunakan oleh guru membuat soal di Google Formulir dari Google Drive ini. Untuk lebih jelasnya, untuk tahu, tetap ikuti channel saya. Nah, sekarang aplikasi untuk membuat aplikasi di handphone yang berbasis Android. Caranya, apakah kita bisa membuat aplikasi seperti aplikasi lainnya yang sudah beredar di Play Store? Apakah kita bisa membuat? Bisa. Dengan cara bagaimana? Kita manfaatkan situs-situs ini, aplikasi-aplikasi di sini. Ada ClickUp Ninja, ada Kahoot, ada Appstation, ada Appify, ada Appy Builder, Appsiet, ada Meetup Center. Sini dilakukan Bapak Ibu mengembangkan kreativitas kita membuat sebuah aplikasi langsung di beberapa situs ini. Bagaimana caranya? Sangat mudah, tinggal klik
atau searching di Google, ketik kahoot.com, itu akan muncul cara-caranya, aplikasinya, situsnya, tinggal kita manfaatkan, kita gunakan. Dan caranya sangat simpel, tidak membutuhkan coding. Kalau kita membutuhkan coding memang sangat sulit, biasanya digunakan para profesional yang menggunakan coding. Tapi kalau ini tidak, sangat mudah, sangat simpel. Buka wawasan para guru dalam menghadapi abad 21 ini. Apalagi di era digital pada abad revolusi industri 4.0 ini, mengharuskan para guru untuk lebih kreatif, inovatif dalam membuat sebuah karya media pembelajaran bagi siswa agar pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Gunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan tadi agar pembelajaran atau pembuatan media yang dilakukan oleh kita bisa bermanfaat bagi para siswa dan menyebabkan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Manfaatkan teknologi informatika ini untuk mengambil informasi seluas-luasnya, untuk mendapatkan pengetahuan tentang IT dan tentang apapun seluas-luasnya melalui internet. Jangan segan-segan atau jangan malu untuk bertanya. Gunakan informasi melalui Google, melalui YouTube, dan medsos lainnya untuk mengembangkan pendidikan dan mengembangkan kreativitas kita. Jadilah guru hebat bermartabat. Terima kasih.